Gula, butiran manis itu memang sudah lekat dalam keseharian kita. Pagi hari, kita biasa menyeruput segelas teh atau kopi yang diseduh dengan gula. Saat makan siang, lauk atau sayur yang kita santap juga biasanya dibubuhi gula sebagai penyedap. Hingga malam hari jika lembur, kita akan kembali menyeruput seduhan kopi dan gula. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan gula untuk kehidupan kita sehari-hari. Di masyarakat dikenal dengan beberapa jenis gula. Ada gula bit, gula merah, gula jagung, dan gula tebu atau pasir. Biarpun ada banyak jenis gula, kandungan gizinya tetap serupa. Bila sudah dicerna tubuh, semua ragam gula itu akan berubah jadi sumber karbohidrat yang oleh tubuh akan diolah menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang akan menjadi makanan bagi sel-sel tubuh manusia. Itulah sebabnya setelah memakan makanan yang manis-manis, kita seringkali merasa lebih tenang dan bisa belajar dan berpikir dengan lebih cepat. Manisnya rasa gula, salah satunya gula tebu, dirasakan pertama kali oleh orang-orang Polinesia. Kemudian menyebar ke India pada tahun 510 sebelum Masehi. Seperti halnya penemuan manusia lainnya, keberadaan batang rerumputan yang menghasilkan madu tanpa lebah ini sangat dirahasiakan. Sedangkan produk olahannya dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Rahasia tanaman tebu akhirnya terbongkar. Orang-orang barat Eropa mengenal gula sebagai hasil dari perang salib pada abad ke-11. Tepatnya gula pertama kali tercatat di Inggris pada tahun 1099. Meskipun demikian, penemuan orang-orang Amerika lah yang telah mengubah konsumsi gula di dunia, di mana dalam salah satu perjalanan pertamanya, Columbus membawa tanaman tebu untuk ditanam di Karibia. Iklim yang menguntungkan untuk pertumbuhan tanaman tebu menyebabkan berdirinya sebuah industri dengan cepat. Kebutuhan terhadap gula yang besar bagi Eropa menyebabkan banyak kawasan hutan di Pulau Karibia menjadi hilang dan hampir seluruhnya menjadi kebun tebu. Secara ekonomi, gula sangat penting bagi masyarakat Eropa untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa, kawasan lainnya, dan lokal. Selanjutnya, tebu dibudidayakan di lebih dari 100 negara berbagai kawasan lain di dunia, dan Indonesia adalah salah satunya. Indonesia di negara kita ini tercatat ada 58 jumlah pabrik gula yang masih beroperasi, di mana 54-nya berada di Jawa dan 12 pabrik sisanya ada di Sumatera dan Sulawesi. Di antara 12 pabrik pengolah rempah baru yang berasa enak ini, 2 di antaranya dikelola oleh PTP Nusantara 7, yaitu Cinta Manis dan Bunga Mayang. Pabrik Cinta Manis tidak asing lagi bagi masyarakat Sumatera Selatan. Cinta Manis yang merupakan bagian dari PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 7 didirikan dengan maksud untuk turut serta dalam pembangunan nasional dalam sektor perkebunan, dengan tujuan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup petani, karyawan, dan memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pabrik gula Cinta Manis. Sebagian dari kita mungkin hanya sering mendengar nama pabrik batang rerumputan yang menghasilkan madu tanpa lebah ini. Nah, kali ini kami akan mengajak para pemirsa untuk berkeliling dan melihat pabrik gula Cinta Manis. Kompleks pabrik gula merupakan kehidupan yang terlihat tidak pernah dirudung susah, seperti tebu yang selalu menghasilkan sari yang menghasilkan rasa manis. Dan hal yang sama juga dirasakan oleh para warga di sekitar pabrik gula. Bagi kami masyarakat, ya banyaklah suka dari duka, terutama masyarakat yang pendidikannya terlampau kecil bisa kerja, pengangguran tidak ada, asal ada tenaga, ya alhamdulillah tertampung oleh dengan adanya pabrik gula Cinta Manis ini. Dengan adanya ini alhamdulillah terima kasih, terutama hubungan jangkauan komunikasi, terutama terangkat anak didik minimal SMA. Berarti kalau SD tidak diterima bekerja, kalau sekarang, kalau dulu tanpa SD pun diterima. Kebetulan yang tidak taman SD aja bisa mengerjakan bubut,
Ya lumayan lah, dulu kan sebelum ada PTP kan masih kuno, masih misalnya belum ada kemajuan. Sekarang kan ada kemajuan, jalan-jalan lah bagus. Dulu kan nak ke kalangan ke pasar kan jauh, masih seminggu 2 kali. Sekarang kan udah udah dekat misalnya kan, perjalanan kan udah bagus ini kan. Seperti halnya pabrik gula Cinta Manis PTP Nusantara 7 dengan luas areal produksi berkisar lebih dari 12.000 hektar. Pabrik ini terletak di Desa Ketiau, Kecamatan Lubuk Liat, Kabupaten Ogan Ilir. Pabrik gula di Cinta Manis milik Perkebunan Nusantara 7 merupakan industri yang unik karena hasil produksi gula berasal dari tebu yang dihasilkan dengan perkebunan besar negara. Rakyat atau masyarakat di sekitar PTPN 7 juga mengusahakan perkebunan tebu di sini. Namun dalam jumlah kecil atau dengan pola pengusahaannya menggunakan tebu rakyat intensifikasi yang berbasis bagi hasil. Kerjasama yang dilakukan PTPN dengan petani tebu ialah petani tebu rakyat dapat menggiling tebunya di unit usaha Cinta Manis. Dengan sistem bagi hasil 66% untuk petani dan sisanya untuk PTPN 7 unit usaha Cinta Manis. Jadi PTPN 7 ini sebenarnya berasal dari PTP 2122 asalnya. PTP 2122 Persero Surabaya. Jadi dia mendapatkan proyek sesuai dengan Kepres tahun 1978 untuk pengembangan pabrik gula luar Jawa. Jadi di situ ada beberapa pabrik gula luar Jawa dari pemerintah. PTP 2122 ditugaskanlah untuk membuka di Cinta Manis di Palembang dan di Lampung. Jadi berdasarkan Kepres itu dan SK Mentan. Jadi, dengan SK Mentan tahun 81 akhirnya terbitlah proyek Cinta Manis oleh PTP 2122. Setelah tahun 81 kita menginjak ke tahun 82 mulai penanaman bibit. Mulai bibit, setelah bibitan kita tanam tebu giling dengan termasuk dengan layering setelah berdasarkan SK Gubernur dan SK Menteri Pertanian yang ada. Nah, setelah itu pabrik gula mulai dibangun. Setelah peletakan batu pertama oleh Gubernur Pak Sainan Sagiman kalau nggak salah, kami ini jadi oleh pertama Gubernur Pak Sainan Sagiman, pabrik itu berdiri dan tahun 1984 itulah kita mulai commissioning giling. Commissioning awal mulai giling, percobaan peralatan 1984. Jadi setelah 1984 sampai ke sini itu berdirilah bergabunglah dari PTPN 2122 kemudian berubah menjadi PTP 31 adanya dari Menteri, perintah dari Menteri untuk BUMN dibentuk menjadi 32 PTP sehingga disetujui akhirnya PTP 31 berdiri sendiri yang membawahi Cinta Manis dan Bunga Mayang. Setelah itu ada lagi perubahan dari peraturan Menteri, perubahan menjadi PTPN 7 gabungan dari PTP 10, PTP 31, PTP 23 dan PTP 11 itu jadi bergabung di wilayah untuk wilayah Sumbaksel ya, jadi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Produksi tahun 84 itu ya masih sangat rendah ya, mungkin masih rendemen saya nggak ini ya, mungkin antara rendemen 5 produksi 50 tahun 84 awalnya itu karena masih percobaannya. Ya pertama itu masih 10.000 terus menambah di lokasi 1 4.000 akhirnya menjadi 14.000. Kalau secara total luasan kita adalah 20.301. 20.301 itu terbagi dari 3 lokasi, di lokasi 1, lokasi 2 dan lokasi 3 itu kalau lokasi. Jadi kalau istilahnya kita dulu lokasi awal proyek dulu itu. Jadi di lokasi 1 adalah 6.500, di lokasi 2 adalah 8.300, di lokasi 3 ada 4.800. Tapi untuk tanamannya sendiri adalah 12.500 tanaman komersial istilahnya di kita itu tebu gilingnya. Dan areal perumahan dan areal pabrik. Areal kita itu terbagi jadi demikian. Kalau dari seluruh dari luasan yang ditanami tebu itu adalah 14.000
untuk kantor pabrik dan perumahan adalah 236, untuk jalan 760 hektar, untuk rawa adalah 4.800. Ada yang menanam tebu di masyarakat sekitar, adalah tebu rakyat kita adalah seluas untuk tahun 2008 ini luasan hektarnya adalah 383 hektar. Kerjasamanya adalah bagi hasil, jadi 66-34. Jadi petani membeli 64%, kita ongkos olahnya 34%. Jadi bagi gulanya yang diambil petani 64%. Jadi bagi hasil kita bantu dari biaya tebang muat angkut, kita bantu, nanti dipotong pada saat panen. Desa Ketiau, Kabupaten Ogan Ilir memiliki alam yang cocok untuk tanaman penghasil gula, di mana tanah yang bersifat kering-kering basah dan curah hujan kurang dari 2000 mm per tahun, serta tanah yang tidak terlalu masam, membuat kawasan ini sangat tepat untuk ditanami tebu. Kelebihan topografi dan iklim yang dimiliki desa ini harus didukung dengan pengelolaan industri gula yang merupakan tanaman semusim. Untuk itu PT PN Unit Usaha Cinta Manis melibatkan sumber daya manusia yang cukup besar. Mulai dari pekerjaan budidaya tebu untuk di kebun maupun pabrik pengelolaan tebu menjadi gula. Bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang dapat diberdayakan di industri perkebunan ini. Apalagi jika musim panen tebu. Para warga yang juga merupakan karyawan perkebunan dengan sigapnya memanen tanaman rumput ini. Untuk panen, pabrik gula Cinta Manis mengambil tebunya dengan dipanen secara manual dan menggunakan mesin pemotong tebu. Daun kemudian dipisahkan dari batang tebu, kemudian tebu diangkut dan dibawa ke pabrik untuk diproses menjadi gula. Pertama tebu ditebang, kemudian dibawa ke pabrik secepatnya, tidak boleh lebih dari 24 jam. Karena kalau lebih dari 24 jam tebu akan rusak, tebu akan mengalami kebusukan. Setelah dibawa ke pabrik, ditimbang, kemudian